Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tetap bahagia sekalipun kita belum diperkenankan hadir di gereja untuk bersama-sama beribadah, atau kita yang sedang berbaring sakit, namun Tuhan tetap akan hadir dalam ibadah rumah tangga kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan sapaan surgawinya, marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, hampirilah kami dengan cinta kasih-Mu, supaya sekalipun kami beribadah di rumah tangga kami masing-masing, karena kami belum diperkenankan untuk hadir di rumah-Mu yang kudus bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, kami yang berbaring sakit, kami yang tidak mampu untuk berjalan atau beribadah di gereja-Mu. Biarlah rumah tangga kami menjadi gereja-Mu ya Tuhan, dan Kau tetap hadir menyapa kami, memberi sabda surgawi-Mu. Tolonglah kami ya Kristus, limpahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, mari dalam bacaan leksionari kita yang kita baca hanya dari kitab Injil, yaitu Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Berbahagialah bagi setiap orang yang hidupnya menyatakan cinta kasih Allah. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada Minggu Prapaskah atau Sengsara yang kelima ini adalah ukuran untung rugi menjadi saksi Kristus. Loh, bisa toh kita mempunyai ukuran untung rugi ketika kita menjadi saksi Kristus? Tentu, mengapa tidak?
Karena keberanian kita, kemampuan kita, frekuensi, volume kita bersaksi tentang Kristus juga sangat ditentukan oleh paradigma kita tentang untung rugi. Lalu apa untung rugi itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa makna. Untung adalah ketika kita memperoleh laba, ya selisih membeli dan menjual ya, lebih, maka itulah untung. Dalam kehidupan sehari-hari, untung bisa berarti keadaan yang mujur, keadaan yang bahagia, keadaan yang memberikan kita damai sejahtera. Jadi kita mendapatkan kemujuran, kebahagiaan, itulah keberuntungan. Dalam karya-karya juga dapat berarti untung itu bila kita mendapatkan banyak manfaat. Wah, untung hari ini dengan 2 jam saya bekerja, saya mendapatkan manfaat yang besar sekali. Jadi untung juga bisa diartikan dari hasil karya kita, hasil sesuatu yang kita kerjakan, mendapat faedah. Untung juga dapat berarti nasib yang baik. Ketika ada kecelakaan yang seharusnya kita bisa secara rasional kena musibah itu, tetapi kita tidak kena, maka kita berkata beruntung sekali nasib saya, kan itu. Sebaliknya, rugi adalah ketika kita tidak mendapatkan laba, selisih dari penjualan yang kita lakukan, besar pasak daripada tiang. Juga kita tidak mendapatkan faedah apa-apa. Berkumpul sampai berjam-jam, diskusi sampai berjam-jam, tidak mendapatkan apa-apa. Wah, rugi ini saya. Buang waktu begitu banyak, kan gitu. Jadi rugi juga bisa dihitung dari situasi, kondisi kita tidak mendapatkan hasil yang kita harapkan. Rugi juga dapat berarti kita melakukan sesuatu yang banyak mudaratnya daripada manfaatnya, mudaratnya daripada faedahnya. Nah, dari perspektif itu kita akan melihat apakah Maria Magdalena adalah orang yang beruntung karena mendapatkan kasih pengampunan? Jawabnya yes. Dia mendapatkan keberuntungan karena ia mendapatkan pengampunan. Ia menjadi orang yang beruntung karena orientasinya dengan pengampunan itu dia berubah dari pejinah menjadi pelayan dan pewarta cinta kasih Yesus. Dia beruntung, harusnya ia mengalami mati razam. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina." Yohanes 8 ayat 4. Tapi dia beruntung karena Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat seharusnya juga menjadi orang yang beruntung karena disadarkan oleh Yesus. Siapa yang tidak berdosa atau orang yang sempurna, silakan timpuk terlebih dahulu. Disadarkan bahwa kita semua juga orang berdosa. Kita juga adalah pendosa. Mengapa kita yang berdosa dan pendosa menjadi Tuhan atas sesama kita? Itulah sebabnya mereka tidak jadi merazam Maria Magdalena. Beruntung sekali orang-orang ini diingatkan oleh Yesus.
Itulah sebabnya Maria Magdalena menjadi orang yang beruntung karena dia juga diberi kesempatan kepada Yesus untuk mengurapi kakinya dengan minyak narwastu sebagai kesaksian bahwa orang yang sedang saya urapi kakinya ini ialah Sang Penyelamat. Dari seorang pecundang menjadi seorang pesaksi, dari seorang yang harusnya mati dirazam menjadi orang yang memberitakan dan pewarta tentang karya penyelamatan. Ia mampu mengalahkan cinta diri dan lebih kepada cinta Yesus. 300 dinar itu pada waktu itu dapat dikatakan gaji buruh selama 1 tahun. Itulah sebabnya Yudas dengan motivasi yang seolah-olah mulia dan suci, bukankah 300 dinar ini bisa untuk orang-orang miskin? Diingatkan oleh Yesus bahwa motivasinya Yudas bukan untuk pelayanan dan pewartaan tentang kemuliaan Allah, tetapi untuk keuntungan dirinya sendiri. Sementara orang yang dituduh pemborosan justru ingin mewartakan bahwa dirinya beruntung telah diselamatkan dan beruntung boleh mewartakan Sang Penyelamat. Beruntung karena boleh memakai harta miliknya untuk kemuliaan namanya. Jika dilihat secara ekonomi tentu rugi. 300 dinar hanya untuk meminyaki kaki Yesus. Dan itu bisa untuk membiayai orang miskin. Yes. Tetapi dilihat dari pewartaan tentang kesaksian Sang Penyelamat, maka bagi Maria Magdalena uang itu jauh lebih tidak berarti daripada pewartaan tentang siapa Yesus dan mengapa kita datang kepada Yesus dan mengapa kita harus memberitakan Yesus. Disitulah ukuran untung ruginya. Maria mampu mengalahkan cinta dirinya dan lebih mengarah kepada cinta kepada Yesus. Sehingga ketika cinta kepada dirinya dikalahkan, uang tidak berarti apa-apa lagi. Ia beruntung orang yang seharusnya menjadi sampah masyarakat dan mati dirazam, namun bisa menyatakan kemuliaan Yesus, bisa memuliakan dan bersaksi tentang Sang Juru Selamat, Sang Pengampun yang memberikan harapan ke depan bagi hidupnya. Beruntung sekali. Itulah sebabnya dari seorang yang dianggap sampah masyarakat bisa membuat harum ruangan itu. Dari orang yang dituduh bau busuk, tetapi justru memberikan keharuman di ruang itu. Itulah bukti saudara-saudara tentang keberuntungan. Nah, bagaimana melihat keuntungan yang diperoleh oleh Maria Magdalena? Kalau secara ekonomi tentu saja dia rugi. 300 dinar dia bisa gunakan untuk pesta pora, untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi sekarang digunakan untuk meminyaki dan mengurapi kaki Sang Penyelamatnya. Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu,
tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ini ukuran yang baik sekali. Bukannya Yesus anti orang-orang miskin, bukannya Yesus anti orang-orang yang lapar. Bukankah Yesus juga berkarya memberi makanan kepada mereka, mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Tetapi yang Yesus maksudkan, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yesus sedang berbicara tentang konsep waktu. Dan ada dua konsep waktu. Yang pertama dalam bahasa Yunani disebut kronos. Makanya kalau ada apa-apa kita minta melihat kronologinya, urutannya. Kalau kita menggunakan kronos artinya waktu itu bisa berulang kembali. Hari ini, hari Minggu, esok Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali lagi ke minggu depan. Itu kita kronos. Kapan kita latihan sepak bola? Setiap hari Senin. Maka setiap Senin kita berlatih sepak bola. Kapan kita mengadakan persekutuan doa? Setiap Rabu Jumat atau Rabu dan Jumat. Maka setiap Rabu dan Jumat kita akan adakan persekutuan doa dan itu bisa berulang-ulang. Tetapi yang Yesus pakai, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, yang dipakai adalah kairos. Kairos adalah waktu sebagai kesempatan yang tidak berulang. Gitu. Jadi yang dipakai adalah kairos, waktu. Jadi ketika hari ini saya mendapatkan sesuatu kesempatan untuk memutuskan A atau B dan saya tidak memutuskan apa-apa, maka tidak ada lagi waktu yang sama untuk memutuskan A dan B di hari yang lain. Ini akan hilang. Nah, inilah kairos. Siapa yang bisa menjamin esok atau lusa kita masih hidup? Itulah sebabnya Yesus berkata, ini mengingat hari penguburanku. Karena beruntung sekali Maria Magdalena membasuh kaki Yesus. Karena setelah itu Yesus ditangkap dan tidak ada waktu lagi bagi Maria Magdalena untuk membasuh dan mengurapi kaki Yesus. Itu yang dimaksud saudara-saudara yang terkasih. Maka ini mengingat hari penguburanku, karena inilah kesempatannya bagi Maria Magdalena untuk memproklamasikan siapa Yesus. Esok belum tentu menjadi miliknya. Bunda Teresa mengatakan, hari yang lalu sudah lampau. Hari esok belum tentu milik kita. Siapa yang bisa menjamin nanti malam saya masih hidup? Siapa yang bisa menjamin esok saya masih menerima matahari terbit? Yang kita miliki adalah hari ini. Itulah yang dipakai oleh Maria Magdalena. Dalam bahasa Latinnya carpe diem. Petiklah hari ini. Inilah kesempatannya. Karena esok belum tentu milik kita. Karena esok belum tentu kita berjumpa dengannya. Maka beruntung sekali Maria Magdalena melakukan itu, dan Yesus mengatakan, biarlah mengingat penguburanku, aku tidak akan selalu ada pada kamu. Tetapi satu kali diperbuat oleh Maria ini, sampai saat ini orang terus mengingatnya, orang terus merayakannya. Paulus juga orang yang beruntung dalam bacaan di Filipi.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, dulu ketika jadi orang yang mempunyai kuasa membunuh murid-murid Yesus, dianggap keuntungan, tapi sekarang dianggap sebuah sampah. Sekarang yang dianggap rugi memberitakan Yesus, karena dipenjara, karena dianiaya, tidak mendapatkan lagi kekuasaan, tidak mendapatkan lagi keuntungan finansial, tidak mendapat lagi penghormatan yang begitu besar dari masyarakat, tapi bagi dia ini lebih mulia. Inilah ukuran untung ruginya ketika ia hidupnya dapat menyatakan kemuliaan Allah. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Dan kini ia memberitakan Kristus, menulis 13 kitab suci. Sakeus juga orang yang beruntung karena masih punya kesempatan melayani Kristus dan sesama yang menderita. Ia dianggap sampah masyarakat, tapi Yesus memanggilnya, Sakeus turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu. Beruntung sekali orang yang dapat merasakan dipanggil oleh Tuhan. Beruntung sekali orang yang dibuang oleh masyarakatnya, dianggap sampah masyarakatnya, tetapi dipanggil, disapa, dikunjungi oleh Tuhannya. Itulah sebabnya dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Nah, mungkin secara finansial Sakeus rugi. Separuh dari miliknya udah diserahkan kepada orang-orang miskin dan akan mengembalikan 4 kali lipat. Tetapi keberuntungan Sakeus adalah dia mewartakan bahwa ia telah diselamatkan. Sorga telah memanggilnya. Sorga telah berkunjung ke rumahnya. Sorga makan bersama-sama dengan dirinya. Maka kerugian finansial tidak berarti apa-apa, karena keuntungannya sekarang adalah mewartakan kasih Yesus. Maka orang-orang miskin mendapatkan keuntungan juga dari kemurahan dan kebaikan hati Sakeus. Disitulah ukuran untung rugi menjadi saksi Yesus. Konsekuensi ini dipahami oleh Sakeus. Maka Sakeus berbahagia, dan beruntunglah Sakeus dari orang yang dianggap sampah masyarakat, tidak boleh ke bait Allah sebagai pemungut cukai, tapi Sang Surga berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Happy ending, bahagia sekali. Penjahat yang disalib di sebelah kanan Yesus juga menjadi orang yang beruntung. Ia berkata kepada orang yang disalib di sebelah kiri Yesus, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ia ingin bersaksi tentang siapa Yesus, tetapi ia tersalibkan. Tetapi hatinya mengimani, maka ia berkata, Yesus, ingatlah aku. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Maka kematian sang penjahat itu menjadi sebuah keberuntungan bagi dirinya, karena sebelum menghadap sakratul maut, ia masih ingin memberitakan siapa yang di tengah ini, siapa yang disalibkan di tengah-tengah kita ini. Kalau kita adalah penjahat, tapi ini siapa? Ia tidak berbuat sesuatu yang salah. Itu pemberitaan. Itu adalah kesaksian bahwa orang yang menyalibkan adalah orang yang tidak beruntung, orang yang salah melakukan kejahatan kepada orang yang benar ini. Maka ia pun menyerahkan kepada Sang Yesus, Sang Surga. Yesus, ingatlah aku. Ia memberitakan kesaksian, beruntung. Nah, beruntungnya itu adalah saudara-saudara, bukan karena disalibnya itu, tetapi sebelum menghadap sakratul maut di kayu salib, ia masih dapat memberitakan siapa Yesus dan bagaimana ia mengambil keputusan. Ingatlah aku. Jangan diabaikan orang yang kotor ini, orang yang hina ini, orang yang tidak beradab ini. Maka orang yang dengan rendah hati itu, Sang Surga pun hatinya terbuka. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ukuran untung rugi dalam bersaksi adalah bukan sekedar finansial. Mungkin kita justru malah berkorban. Tetapi ukuran untung rugi dalam bersaksi adalah terjadinya perubahan manusia yang berbeda secara kualitatif. Itu untung ruginya. Dari jelek menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi paling baik. Good, better, best. Always do the best. Itu ukurannya. Maka ketika Yesus bersaksi tentang kasih Sang Bapa, Sakeus, turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu, makan bersama di rumahmu. Orang-orang akan mengecam kita. Tetapi apa yang terjadi? Perubahan hidup, perubahan orientasi Sakeus. Dari jelek menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi paling baik. Tuhan, aku akan mempersembahkan. Disitulah ukurannya. Untung rugi kita melayani. Uang boleh dipakai dan boleh hilang dari kantong kita. Tetapi uang yang hilang dari kantong kita karena bersaksi tentang kebaikan Allah dan surga, ia akan memberikan kehidupan dan akan memberikan kelimpahan yang tidak akan terhingga untuk perbaikan manusia. Oleh sebab itulah, saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan oleh Paus Fransiskus, untung adalah ketika benih yang baik bertumbuh lebih baik dalam hidup seseorang. Meskipun hidup seorang dipenuhi banyak duri dan rumput liar, pasti selalu ada tempat di mana benih yang baik bisa bertumbuh. Beruntung Yesus melihat tempat di hati kita supaya benih surgawi itu tumbuh di dalam hati Maria Magdalena, dan cinta surgawi itu tumbuh menggerakkan Maria Magdalena mengurapi kaki Yesus, dan itu berarti mewartakan Yesuslah Sang Raja sejati. Yesus melihat ada tempat di hati Sakeus untuk benih surgawi tumbuh. Maka Yesus menaburkan benih surgawi itu. Sakeus, turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu. Dan benih surgawi itu tumbuh, dan buahnya separuh miliknya untuk orang miskin, dan akan mengembalikan 4 kali lipat harta yang pernah dirampas dari orang lain.
Saulus beruntung dari begitu banyak duri dan rumput liar di hatinya. Tapi Yesus melihat ada tempat yang bagus, benih surgawi ditaburkan. Maka ia dipanggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan benih itu bertumbuh, menghasilkan 13 kitab suci, buah kehidupan yang kita bisa baca sampai saat ini. Saudara yang terkasih, satukanlah derap langkah kita untuk mencari ukuran untung rugi dalam karya-karya ilahi. Tuhan memberkati kita. Tuhan melimpahkan cinta kasih-Nya kepada kita. Amin.